Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan comparative analysis of AI-based search algorithm in solving egg puzzle problem. Kelompok-kelompoknya ada Rafael Austin, Michael Jekoni Yonatan, Andika Dwi Rahmawanto, dan Noval Aris. Selanjutnya, latar belakang. Kecerdasan buatan atau bisa disebut AI memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai masalah komputasi, terutama yang berkaitan dengan mencari solusi dan optimasi. Salah satu permasalahan klasik yang sering digunakan untuk menguji kemampuan algoritma AI adalah egg puzzle problem, yaitu teka-teki geser yang mengharuskan menyusun ubin menjadi pola tertentu dengan langkah paling efisien. Permasalahan ini menjadi studi kasus ideal karena memiliki ruang pencarian yang luas dan kompleks, sehingga cocok untuk mengevaluasi kinerja berbagai algoritma pencarian seperti breadth first search, depth first search, uniform cost search, dan E. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kelemahan dalam hal kecepatan, penggunaan memori, dan kualitas solusi yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja algoritma pencarian berbasis AI dalam menyelesaikan permasalahan egg puzzle. Guna mengetahui algoritma mana yang paling efisien dan optimal, hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem AI yang lebih efektif dalam pemecahan masalah kompleks di dunia nyata. Lanjut. Tujuan penelitian di sini untuk menganalisis dan membandingkan kinerja beberapa algoritma pencarian berbasis AI, yaitu breadth first search, depth first search, uniform cost search, dan E, dalam penyelesaian permasalahan egg puzzle. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui algoritma yang paling efisien dan optimal berdasarkan waktu eksekusi, penggunaan memori, serta kualitas solusi yang dihasilkan. Silakan dilanjutkan. Oke, sini saya mau nyinggung dikit ya tentang konsep pencarian search tree yang dimana nantinya bakalan dipakai buat algoritma ini. Apa itu pola pencarian? Itu adalah struktur data yang gambarin semua kemungkinan keadaan puzzle dan langkah-langkah untuk mencapainya. Ada 4 bagian, ada akar, daun, cabang, dan not seperti biasa. Dan itu ada contoh gambarnya di sebelah sini, sebelah kanan. Untuk analogi kehidupan sehari-hari seperti peta perjalanan dari rumah kampus. Misal rumah adalah akar, kampus adalah daun, setiap persimpangan adalah not, dan setiap jalan yang bisa dipilih adalah cabangnya. Next. Dah, dan apa sih itu puzzle, 8 puzzle? Itu definisinya merupakan permainan kotak geser dengan 9 kotak. 8 kotak ada angkanya, jadi 1 sampai 8 plus 1 kotak yang kosong. Tujuannya apa? Tujuannya ada agar susunan angka jadi berurutan dari 1, 2, 3 sampai 8 dengan gerak paling sedikit. Seperti main Rubik, tapi ini versi 2D-nya, jadi lebih simpel. Ini ada gambar, contoh gambarnya, jadi ada tuh di sana ada gambar anjing yang diacak urutannya dan ada nomor-nomornya, di mana nantinya bakalan digeser-geser sampai jadi angkanya berurutan sampai gambarnya eh, jadi gitu. Untuk analogi sederhananya itu mainan puzzle geser yang biasanya juga ada di HP atau permainan dan cuma bisa digeser-geser satu kotak ke tempat kosong lainnya gitu. Lalu ada juga uninformed dan informed search. Algoritma yang dipakai itu adalah kedua ini. Uninformed search adalah algoritma yang mencari letak tujuan tanpa ada informasi tambahan sehingga dilakukan penelusuran seluruh jalurnya secara sistematis. Contohnya ada pada BFS, DFS, dan UCS. Lalu ada informed search di mana algoritma mencari letak tujuannya, tetapi bedanya adalah ada tambahan informasi sebagai contohnya heuristik pada Astar. Nah, ini ada DFS yang pertama, yaitu algoritma yang akan mencari jalan terdalam terus-menerus sampai mencapai level kedalaman yang terdalam. Dan jika dia sudah menemukan solusinya, dia akan langsung mengambilnya sebagai solusinya. Untuk contoh, misalkan solusi ada di nomor 4, dia akan mencari dari 0, 1, 4. Karena 4 solusi, karena sudah ditemukan, dia akan mengambil hasil sebagai 0, 1, dan 4. Tapi jika solusinya ada di 5, dia akan mengambil lagi 0, 1, 4, lalu melakukan backtracking ke 1, lalu masuk ke 5. Akhirnya dia ambilnya 0, 1, dan 5. Lanjut. Lalu ada breadth first search. Algoritma ini akan mencari jarak terpendek dengan cara mencari lapisan per lapisan untuk mengambil solusi yang paling pendek. Untuk contoh, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya solusi ada terdapat pada 2, dia akan mengambil langkahnya sebagai 0, 1, dan 2. Lanjut. Lalu ada algoritma Astar, ya. Algoritma ini mirip dengan OCS. Dia mencari hasil biaya yang lebih paling kecil.
tapi menggunakan heuristik. Pada algoritma ini mendapatkan informasi ekstra heuristik, yaitu perkiraan jarak dari node saat ini ke node yang tujuan untuk mencari jaraknya. Dan menggunakan rumus Fn Gn sama dengan Gn tambah Hn, dengan keterangannya Gn adalah biaya titik awal ke node, dan heuristik adalah perkiraan jarak dari node saat ini ke node tujuan. Heuristiknya ada di angka yang merah, dan jaraknya ada di angka yang biru. Lanjut. Oke, selanjutnya ada hasil dari penelitian ya. Jadi di jurnal yang kami teliti itu eh, ada tiga algoritma yang dites. Ada BFS, DFS, dan juga ASTAR. Di mana ada tiga poin yang dilihat, yaitu ada simpul yang total dari simpul yang dijelajahi, ada biaya jalur atau langkah paling efisien ya, dan juga waktu eksekusinya. Eh, Seperti yang terlihat pada tabel, DFS ini bisa dibilang algoritma yang paling lambat. Kenapa bisa paling lambat? Karena dengan contoh kasus example 2, di mana eh, ka- initial goalnya itu, initial state-nya itu adalah 1426558 730. Untuk mencapai 01234567 8 itu bisa dibilang salah satu worst case-nya. Mungkin bisa kita langsung cek aja sebagai buat contoh visualisasinya. Oke, gambar ini merupakan visualisasi gimana sih DFS itu mencari goal state-nya dari ini, initial state-nya. eh Bisa dilihat sendiri ya dari gambar GIF ini kalau DFS itu panjang banget. Jadi karena DFS itu kan dia mencari sampai ke ujungnya dulu, ya kan? Dia nyari sampai level terbawah. Nah, kondisi goal state-nya itu bukan ada di paling kiri, tapi ada di sekitaran tengah-tengah. Jadi DFS ini bisa dibilang bukan algoritma yang pas untuk kasusnya. Lalu eh, ada BFS. BFS ini bisa dibilang paling ya di tengah-tengah lah, dia tidak terlalu yang tinggi banget paling cepat tapi nggak juga yang paling lambat karena bisa dibilang ini masuknya ke yang optimalnya dia sih. Bisa dilihat sendiri dari bisa dilihat sendiri dari PPT BFS ini eh, simpulnya biaya jalurnya dan waktu eksekusinya itu ada di tengah-tengah antara DFS dan ASTAR. Nah, lalu di algoritma ASTAR, ASTAR ini bisa dibilang eh, walaupun tidak di luar dari materi kita di uninformed search, ASTAR ini mirip-mirip dengan UCS di mana dia memperhitungkan juga biayanya. Nah, ASTAR ini algoritma yang paling cepat karena dia itu bisa dilihat dari tabel di sini, waktu eksekusinya 0,0041 dengan biaya jalur 14 dan simpul di ekspansinya itu 14. Maaf, biaya jalurnya 8. Oke, dari kesimpulan yang tadi udah dijelasin dari kelompok kita, yang di sini terlihat algoritma terbaik itu ASTAR, search. Di mana ASTAR dengan heuristik Manhattan Distance adalah solusi paling efisien untuk menyelesaikan 8 puzzle ini gitu. Jadi di sini ada kurang kelebihan juga dari masing-masing dari contoh DF. Jadi contohnya BFS plusnya dia selalu nemuin solusi optimal dan minusnya dia lambat dan boros memori seperti nyoba jalan semua tanpa panduan. Yang kedua ada DFS. DFS plusnya itu cepat dan hemat memori tapi tidak selalu optimal. Seperti jalan terus tanpa peta tapi akhirnya bisa nyasar gitu. Dan untuk Astar itu dia optimal plus efisien plus simbang waktu dan memori juga seperti pakai GPS pintar. Dan untuk temuan pentingnya di sini ada heuristik Manhattan Distance lebih akurat dari Euclidean atau Hamming. Dan untuk Astar itu mengekspansi lebih sedikit notnya dari 14 lawan 187 di BFS. Karena itu juga ada di jurnalnya. Jadi kita dapat dan untuk kompleksitas ruangnya itu ada rumusnya ada O, B pangkat D dengan min tumbuh eksponensial dengan kedalaman. Hasil ini juga penting untuk pengembangan game dan sistem AI pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti smartphone atau embedded system. Dan Astar sendiri dengan Manhattan Distance itu merupakan solusi pintar untuk puzzle dan pathfinding. Untuk simpannya mungkin seperti itu dan sekian dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.